Eksekusi penalti Theo Hernandez yang berhasil menjebol gawang Diogo Costa memupuskan harapan Portugal membawa pulang trofi Piala Eropa ke ujung semenanjung Iberia. Portugal kembali pulang dengan tangan hampa. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan memang tampil mengecewakan di pentas akbar negara-negara Eropa kali ini. Keberadaan Cristiano Ronaldo dalam skuad A Selecao das Quinas digadang-gadang sebagai salah satu beban yang tak terlihat. Ronaldo adalah pusat dari tim ini. Seakan pemain yang bermain di Al Nassr tersebut harus selalu dimainkan selama dirinya fit. Hal ini tentu berdampak pada keputusan taktikal Roberto Martinez sebagai juru taktik Portugal. Keputusan taktikal Roberto Martinez menunjukkan bahwa dirinya tidak berani untuk mencoba menyingkirkan Ronaldo dari 11 pertama. Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer ikut berkomentar terkait hal ini. Martinez tidak punya pilihan. Jika Ronaldo fit, dia harus bermain. Itulah aturannya, dan aku khawatir. Ini adalah hal buruk yang harus Portugal bereskan. Ronaldo yang sekarang bukanlah Ronaldo 20 atau 10 tahun yang lalu. Sejak memenangi Piala Eropa 2016, Portugal selalu gagal di semua turnamen mayor yang diikutinya. Lantas, inikah akhir kisah CR7 berseragam tim nasional? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Starting 11. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berangkat ke Rusia dengan status sebagai juara Piala Eropa. Pada Piala Dunia 2018, Portugal tergabung di grup B bersama Spanyol, Maroko, dan Iran. Pada edisi kali ini mereka bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan 4 tahun sebelumnya. Bersama Spanyol, Portugal berhasil melewati grup ini. Setelah pada edisi Piala Dunia sebelumnya mereka gagal lolos ke fase penyisihan. Performa Cristiano Ronaldo di Piala Dunia kali ini terbilang lumayan. Pada laga pembuka, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak hat-trick ke gawang David De Gea. Laga saling balas tersebut dibuka dan ditutup oleh gol Cristiano Ronaldo. Sempat unggul cepat di awal laga, tendangan bebas mantan pemain Real Madrid tersebut berhasil menyelamatkan muka Portugal dan menyabet 1 poin. Laga selanjutnya, Portugal berhasil menaklukkan Maroko dengan skor tipis 1-0. Dikutip dari gol CR7 pada laga tersebut membuatnya menggeser posisi Ferenc Puskás sebagai pemain Eropa tersubur di kancah internasional. Portugal memperbaiki catatan buruknya tidak lolos ke fase penyisihan pada Piala Dunia 2014 dengan susah payah. Laga terakhir melawan wakil Asia, Iran, berakhir dengan skor imbang 1-1. Ronaldo tidak mencatatkan namanya di papan skor, tetapi Portugal masih memperpanjang nafas untuk melaju lebih jauh. Finish sebagai peringkat kedua grup B di bawah Spanyol, Portugal sudah dihadang Uruguay di babak penyisihan. Ronaldo tak bisa berbicara banyak selama pertandingan. Lini belakang Uruguay tak memberinya sedikit pun kesempatan untuk mencetak gol. Sialnya, Portugal terlihat tidak memiliki alternatif lain untuk bisa mengejar ketertinggalannya atas Uruguay. Dilansir dari Indian Express, lini tengah Portugal terlihat kurang kreatif dan lini belakang mereka rapuh. Kerapuhan lini belakang Portugal yang sudah terlihat sejak awal turnamen tidak bisa mereka perbaiki di laga tersebut. Alhasil, asa mereka pupus di Sochi. Uruguay menghentikan perjalanan Portugal di Rusia setelah menang 2-1. Di ajang ini performa Ronaldo bisa dikatakan menggendong permainan buruk Portugal. Namun, performa brilian Ronaldo tak cukup untuk membawa Portugal melangkah lebih jauh. Setelah gagal di Rusia, Ronaldo kembali mencoba peruntungannya pada Piala Eropa 2020. Status sebagai juara bertahan yang dibawa Portugal menjadi beban tersendiri bagi anak asuh Fernando Santos. Kali ini mereka bergabung ke grup yang tergolong berat bersama Hungaria, Jerman, dan Prancis. Laga pembuka Portugal jalani dengan mulus.
Mereka menaklukkan Hungaria 3 gol tanpa balas. Menurut catatan The Mastermind Site, Hungaria adalah tim yang gagal Portugal kalahkan pada Piala Eropa 2016. Ronaldo sendiri berhasil mencetak 2 gol, salah satunya lewat titik putih. Hasil tersebut menjadi modal apik sebelum menghadapi 2 laga berat. Setelah kemenangan 0-3 di Budapest, Jerman sudah menunggu. Setelah gol bunuh diri, Mats Hummels membuat mereka kalah tipis 1-0 dari Prancis, Jerman datang dengan semangat berlipat. Betul saja, Jerman langsung mendapatkan gol cepat di awal laga. Untungnya, gol tersebut dianulir karena Robin Gosens berada di posisi offside. Namun nasib baik tersebut bertahan selama 90 menit. Mereka dilumat Jerman dengan skor 2-4. Meskipun Ronaldo membuka gol di laga tersebut, 2 gol bunuh diri dari Ruben Dias dan Rafael Guerreiro membuat Jerman membara. Kekalahan ini membuat tugas Ronaldo dan kawan-kawan semakin berat karena Prancis sudah menghadang di laga terakhir fase grup. Laga ulangan dari final Piala Eropa 2016 ini berakhir imbang 2-2. Portugal tak berhasil menaklukkan Prancis layaknya 4 tahun sebelumnya. Ronaldo memang berhasil mencetak keseluruhan gol bagi Portugal, namun mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema juga berhasil melakukan hal yang sama. Lolos sebagai peringkat ketiga membuat mereka harus berhadapan dengan tim kuat, Belgia. Bermain dengan peringkat pertama FIFA saat itu, Portugal harus bertekuk lutut 1-0. Portugal pulang, Ronaldo menangis. Mereka gagal mempertahankan tahta. Piala Dunia 2022 berakhir lebih menyakitkan bagi Ronaldo dan Portugal. Bagaimana tidak, setelah gagal total di 2 turnamen sebelumnya, kali ini mereka hampir menyentuh semifinal apabila tidak disingkirkan oleh wakil Afrika, Maroko. Setelah gagal menyapu bersih kemenangan di fase grup karena gol kemenangan Hwang Hee-chan di menit-menit akhir, Portugal lolos ke babak penyisihan untuk bertemu Swiss. Setelah berpesta 6-1 melawan Swiss, Ronaldo kembali menangis setelah gol tunggal Youssef En-Nesyri memaksa Portugal angkat kaki. Tangis Ronaldo bisa jadi makin kencang mengingat fakta hanya 1 gol yang ia cetak selama turnamen. Itu pun melalui titik putih. Portugal mulai membaik namun Ronaldo menurun. Namun seperti yang dikutip Le Monde, CR7 masih belum berniat untuk pensiun. Seperti yang sudah kita ketahui, performa Portugal sangat mengecewakan selama Piala Eropa 2024. Meskipun berhasil mencetak 5 gol di fase grup, Portugal tampil sulit pada 2 laga penyisihan yang mereka lakoni. Lolosnya mereka ke babak perempat final diraih lewat babak penalti. Mereka harus berterima kasih atas performa gemilang Diogo Costa yang berhasil menggagalkan semua tendangan penalti Slovenia. Namun nasib baik di babak adu penalti tersebut tidak berlanjut ketika mereka menghadapi Prancis di babak perempat final. Ronaldo gagal lagi, tak menggetarkan jala gawang sama sekali. Hanya ada 1 assist dan catatan gagal mengonversi penalti. Performa buruknya tersebut melengkapi kegagalan Portugal di semua turnamen mayor setelah mereka berhasil menjuarai Piala Eropa 2016. Setelah membersamai Portugal sejak 2003 dan mulai menjadi tulang punggung Portugal sejak generasi Figo menepi dari tim nasional, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Ronaldo untuk menepi. Berkaca dari catatan buruk beberapa turnamen terakhir, Ronaldo harusnya bisa bermuhasabah diri dan memilih istirahat dari tim nasional.